Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, segala puja puji syukur utuh milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah mengkaruniakan kita begitu banyak kenikmatan, wabil khusus nikmat iman dan Islam, yang mana hingga hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk merasakan nikmat itu hingga kita melaksanakan salat Jumat berjamaah di tempat yang mulia ini. Salawat teriring salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yaitu Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa hari demi hari terus bergulir, tahun demi tahun terus berganti. Nasihat takwa sering kita dengarkan bahkan di setiap Jumatnya. Akan tetapi nasihat tersebut apakah berbekas dalam diri kita? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebaik-baiknya takwa dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sendiri memiliki makna. Ketika kita sanggup menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala apa yang dilarangnya, maka itu adalah bentuk takwa seorang hamba kepada Rabb-Nya. Maka tentulah menjelang akhir tahun ini, mari kita bermuhasabah. Mari kita introspeksi diri kita. Sudah seberapa besar takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sudah seberapa besar taat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sudah seberapa banyak amal soleh yang telah kita siapkan untuk berjumpa dengan kematian nanti? Hari demi hari berganti, namun iman tidak boleh mati. Karena kenapa? Lagi-lagi bekal terbaik bagi seorang mukmin adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal kalian ketika meninggalkan dunia ini adalah takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sering mendengar bahwasanya banyak sekali para sahabat yang sudah dicap sebagai calon penghuni surga, namun justru iman dan takwanya tidak berkurang. Justru mereka malah lebih ketakutan karena sudah dicap sebagai calon penghuni surga. Dan kita hari ini belum tahu tempat kita nanti di mana. Amal soleh apa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukanlah takwa sebagai pakaian iman kita, maka akan membawa bekal apa lagi kita saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan berjumpa dengan kematian. Dan ketika sudah berjumpa dengan kematian, pilihan tempat manusia hanyalah dua, yaitu di neraka atau di surga. Ketika Allah memanggil manusia untuk memerintahkannya untuk mengerjakan syariat atau menjauhkan apa yang dilarangnya, Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Akan tetapi ketika Allah sudah menegakkan hari kiamat sudah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka panggilan ya ayyuhan nas diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai setiap individu manusia, karena setiap manusia akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Maka ketika hari kiamat yang dipanggil bukan ya ayuhan nas, bukan wahai manusia, akan tetapi yang dipanggil wahai satu orang manusia, wahai setiap individu manusia. Sesungguhnya hari ini adalah hari perjumpaan kalian dengan Tuhan kalian. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Siapa yang mendapatkan kitab amalannya, catatan amalannya dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka hisabnya nanti akan hisab yang menyenangkan. Hisabnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan mereka dan dia akan dikumpulkan bersama keluarga-keluarganya yang sama-sama beramal soleh, keluarga-keluarganya yang sama-sama mendapatkan kitab dengan tangan kanannya dalam keadaan penuh kebahagiaan. Akan tetapi nanti di hari kiamat pun akan ada manusia yang mendapatkan kitabnya dari tangan kirinya, bahkan mengambil dari belakang punggungnya. Tidak hanya mengambil dengan tangan kirinya, bahkan menurut salah satu riwayat dikatakan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya di belakang punggungnya, tangannya nanti akan membolongi dadanya sendiri untuk mengambil kitab tersebut. Wal'iyazubillah. Kenapa seperti itu? Karena bekal takwa mereka sedikit, amal salahnya banyak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwasanya ciri-ciri penduduk surga itu ada dua. Yang pertama adalah allazina amanu, yang kedua adalah wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman dan gemar beramal saleh. Apapun jabatanmu, siapapun dirimu, kaya miskin, senang maupun susah, maka bekal kehidupanmu hanyalah takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, bahkan Allah pun menegaskan dalam surah Al-Kahfi ayat ke-49 yang mungkin telah kita baca hari ini. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Dan diletakkan kitab catatan amal pada setiap orang, pada setiap manusia. Lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Mereka berkata, betapa celakanya kami, betapa celakanya kami. Kitab apakah ini? Tidak meninggalkan catatan yang kecil dan yang besar kecuali tercatat di dalamnya. Mereka mendapati semua apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Tuhanmu tidak menzalimi siapapun di dunia ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Jangan hanya terlihat di depan mata manusia engkau terlihat bertakwa, namun ketika sendirian pun bertakwalah engkau, karena sesungguhnya takwa itu adalah saat engkau sendirian. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allah